Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat menarik, sangat luar biasa. Temanya adalah kamu tim mana? Harta banyak atau harta berkah? Nih Masya Allah, tadi sebelum iklan nih Ustaz Syam masih ada hutang jawabannya. Apa tuh? Nih mungkin ada yang baru gabung nih, saya Yang mau ulang penasaran ya ya. pertanyaannya ya. Ini kan katanya supaya kita bisa memperbanyak rezeki itu juga perbanyak silaturahim. Tapi ada juga katanya bener gak sih hadis yang mengatakan kalau kita itu disuruh untuk mengurangi kunjungan ke orang-orang kaya. Nah padahal kan biasanya yang punya harta banyak orang kaya. Nah ini gimana nih, bener gak sih? Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, subhanallah. Tapi guruku Habib Utsman, Tafadhol, Pak Kiai yang dimuliakan Ya. Allah, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para orang kaya yang dermawan. Masya Allah. Jadi ternyata tadi kok kontradiksi nih, kita kan disuruh silaturahim tapi Iya. kok dilarang untuk sering-sering berkunjung ke orang kaya. Karena pada kenyataannya banyak di antara kita yang nyambung silaturahim hanya ke orang kaya saja. Aduh. Nyambung silaturahim itu kan menyambung ikatan darah. Ya punya keluarga gitu ya, punya oh ini saudaranya ibu saya nih, oh ini saudaranya mertua saya nih, oh ini saudaranya ayah saya nih, oh saudaranya kakek saya nih. Itu namanya silaturahim, oh ini sepupu dua kali saya. Sayangnya banyak yang menyambung silaturahim hanya kepada saudaranya yang kaya raya. Saudaranya yang miskin dia nggak mau ke sana. Nggak ke sana antar minta-minta. Jangan gak usah ke sana nak. Dia aja anaknya ke omnya untuk silaturahim. Kalau lebaran kita ke sana aja, kenapa? Di sana THR-nya gede. Subhanallah. Ini banyak tapi nih Ustaz Syam. Silaturahimnya hanya kepada saudaranya yang kaya raya. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan kehilangan 2/3 agamanya orang yang merendahkan diri di hadapan orang kaya dan orang yang meninggikan orang kaya hanya karena kekayaannya. Jadi yang dilarang itu meninggikan hanya karena kekayaannya. Tapi kalau ada orang kaya yang dermawan, maka tinggikan, muliakan. Subhanallah, saya pengen jadi orang kaya. Makanya dikatakan boleh iri kepada siapa? Orang kaya yang dermawan. Subhanallah, dia udah kaya raya tapi tidak pelit. Memberikan kepada orang lain, bersedekah. Maka kita boleh iri kepadanya. Maka subhanallah, apa hikmah dibalik daripada riwayat yang mengatakan tidak boleh sering-sering ke orang kaya untuk meminta-minta atau meninggikan mereka, memuliakan mereka. Yang pertama hikmahnya adalah tidak boleh merendahkan diri sebagai manusia. Dalam surah Al-Isra disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan Adam dan anak cucu Adam. Berarti manusia itu lebih mulia daripada harta benda. Gak boleh kita menganggap bahwa harta benda lebih mulia daripada diri kita. Harga diri kita lebih mulia daripada harta benda. Karena Allah yang memuliakan manusia. Yang kedua, sebaliknya pun demikian. Orang kaya tidak boleh menghina orang miskin. Karena itu juga bisa menghilangkan 2/3 daripada agamanya. Yang ketiga, kita harus menganggap bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan usaha kita. Ada orang ke rumah orang kaya untuk belajar. Gimana sih bisnisnya? Oh ini malah mulia. Boleh ya. Gimana sih biar bisa sukses? Ini malah mulia. Datang ke rumah Kiai Agus. Oh Pak Kiai ini kayaknya gimana supaya saya bisa bisnisnya bagus lancar banget. nih, kuenya bisa Mama enak. Subhanallah gitu ya. Datang ke rumah Habib, gimana Habib supaya kita bisa belajar sama Habib, sama Mbak Kartika. Datang ke Mas Mikdad, gimana sih biar castingnya aman, Waduh, segala macam. Masya Allah. Belajar, untuk belajar namanya giptoh, bukan iri dengki, tapi giptoh Masya Allah. keinginan, motivasi untuk seperti orang kaya, tapi jangan mengikuti gaya hidupnya, jangan besar pasak daripada tiangnya, betul, sehingga kita kehilangan keseimbangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, tidak ada larangan silaturahim kepada siapapun itu, tapi jangan membeda-bedakan antara keluarga yang kaya raya dan keluarga yang fakir. Betul, Masya Allah. Jadi harus seimbang ya, jangan Seimbang, cuma ke orang atuh. kaya aja, itu yang salah. Iya kan banyak kayak gitu. Nggak usah ke nenekmu. Kalau ke nenekmu Nanti nanti dipinjemin dimintain duit. Kalau kita ke nenek yang satu aja, nenek yang satu uangnya banyak. Dapat Nah dikasih, ini dia kan. penting nih, sebentar lagi nih mau lebaran Idul Adha nih Iya, ya. banyak yang Jangan seperti pilih-pilih, silaturahim ke semua keluarga meskipun harus by online. Masya Allah. Baik jamaah, kita masih membahas tentang harta, tentang keberkahan. Nih kita akan tanya-tanya lagi sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu yuk tayangan berikut ini. Silahkan. Inilah video yang viral di sejumlah media sosial.
Video tersebut memperlihatkan seorang wanita sedang membagi-bagikan uang di sepanjang jalan Solo dari atas mobil mewah. Ya Allah, alhamdulillah luar biasa. Ya dermawan sekali ya seperti Kiai ya. Amin, Masya Allah. ya Allah. Nah, Subhanallah. Kiai punten nih, saya Namanya pas Agus Dermawan. pas ya itu kalau yang tadi juga sifatnya dermawan, alhamdulillah. Iya. Kiai, Iya. ini punten nih, karena saya kan sering main sosial media. Akhir-akhir ini saya sering ngeliat banyak orang bikin konten bagi-bagi hadiah, bagi-bagi uang di sosial media ke orang yang nggak Iya. kenal gitu ya. Nah, kalau sedekah itu ternyata digunakan ke hal yang tidak baik, misalnya contohnya rezekinya bukan dari yang baik gitu. Terus, nah ini hukumnya bagi yang menerima gitu. Misalkan kita nggak kenal nih orang yang ngasih, tapi kita terima-terima aja. Nah ini gimana nih kalau misalnya dari ternyata bukan dari rezeki yang berkah atau rezeki yang halal. Ini mohon penjelasannya Kiai. Ya, Bang Mikdad, Silakan. Habib Usman, Iya. Kaisam, Tafadhol, Kiai. mohon izin. Pemirsa Indonesia yang terkasih, bahwa Nabi mengatakan, Laisal ghina an kathratil arad, innal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya bukanlah dikatakan orang yang kaya itu tadi Kaisam, orang yang banyak harta. Habib mengatakan bukan banyak harta, orang kaya itu innal ghina ghina nafsi. Sesungguhnya orang yang kaya itu kaya jiwa, kaya hati. Kalau saya melihat tadi perkembangan ya, tadi Kaisam mengatakan bahwa memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Sekarang orang banyak memberi tangan kanan, yang kirinya selfie. Buat Aduh apa? Kiai suka bener kalau ngomong. Buat apa? Buat diposting, buat diupload di mana? Di YouTube dan seterusnya. Dan saya yakin tadi yang membagi-bagi itu dia paham hadisnya, mudah-mudahan ya. Amin ya Allah. Paham hadisnya bahwa orang yang mengerti itu orang yang paham akan esensi sedekah, tapi harus lihat dulu biar tepat pada sasaran. Karena inna fis shadaqati khamsu hisalin. Sesungguhnya orang yang bersedekah itu ada 5 perkara. Yang pertama, tazidhum fi amwalihim. Itu dikatakan give the best and the best will come back to you. Berikan yang terbaik dan yang terbaik, merinding saya, yang terbaik itu akan kembali ke dirimu kok. Sedekah asahi garib minallah. Asahi garib minan nas. Asahi garib minal jannah. Asahi bait minan nar. Orang yang dermawan itu dekat sama Allah. Amin dong. Amin ya Allah ya Rabbal Biar alamin. kompak aminnya. Amin. Amin. Orang yang dermawan itu dekat sama manusia. Amin. Orang yang dermawan itu ternyata Masya Allah dekat sama sorga. Dan dermawan jauh sama neraka. Amin ya Allah ya Maksud Rabbal saya bukan Agus Dermawan, dermawan Iya, tadi ini. dermawan mulu. Sama nih. soalnya. Samsudin kagak ada. Saudara, yang kedua dawa undil marid, orang yang gemar sedekah itu adalah tidak lain obat buat orang yang sakit, sebagai obat gemar sedekah. Kemudian yarfa'ullahu taala anhumul bala. Orang yang gemar sedekah itu ternyata Allah angkat semua musibahnya itu, maksudnya dihilangkan. Subhanallah. Tadinya akan datang jadi enggak datang. Kemudian apalagi yamuruna ala siratil mustaqim kal barqil khatib. Orang yang gemar sedekah itu Allah lancarkan itu melewati jembatan siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Amin ya Allah. Yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab. Semoga orang yang gemar sedekah itu tidak lain adalah Allah masukkan ke surga tanpa hisab dan tanpa Amin ya azab. Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan. Begitu orang-orang yang baik. Makanya kita hanya memiliki satu ilmu atau satu pemahaman atau kelakuan yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan tadi, kita melihat tadi berapa orang yang bersedekah, ternyata saat itu mereka semua kebaikan-kebaikan akan kembali ke dirimu. Tapi mereka yang bakhil sebaliknya, ba'id minallah, ba'id minan nas, ba'id minal jannah, tapi garib minan nar. Orang yang bakhil, maaf mohon izin, ternyata harta kita yang begitu banyak, ada hak anak yatim fakir miskin yang perlu 2,5% dikeluarkan. Mungkin agama yang lain 10%. Kita 2,5% dan pura-pura lupa. Oleh karena itu jauh dari Allah orang yang bakhil. Dan jauh dari manusia. Jauh dari sorga. Dan dekat dari neraka. Nauzubillah. Fuma nauzubillah. Semoga menjadi orang dermawan, sukses dan berkah selalu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aduh ternyata untuk saat kita sudah punya rezeki mau Ya. memberikan kepada orang lain aja kita harus tahu ilmunya ya. Betul Kalau sekali. salah juga takutnya malah jadinya nggak berkah ya. Benar Masya Allah sekali. ini penting banget luar biasa tadi ya, ilmu dari Kiai. Nah
Jadi penasaran nih gimana ya caranya supaya kita bisa menyedekahkan menggunakan harta kita yang benar. Nah saya mau ke Habib Usman kalau gitu ya nanyanya nih. Bib, Afwan Bib. Ya, Nih ya. bicara soal memberikan harta kepada orang lain. Saya jadi penasaran nih gimana kalau misalnya jadi niatan kita itu bersedekah supaya harta kita banyak. Jadi saya mau sedekah segini 10 juta misalnya supaya saya nanti bisa dapat ratusan juta gitu. Nah itu boleh nggak kalau kayak gitu nih mohon Nah, ini penjelasannya menarik Habib. nih. Bib, ada sejarahnya tuh Bib tuh. Nah. Karena nggak ikhlas. Ya. Nah boleh tuh Bib dijawab nih, pasti banyak juga nih. Saya mau ngasih segini biar dapat segini gitu, boleh Bib kan katanya dilipat Boleh, gandakan Bib. boleh. Silakan Bib, mohon dijawab Habib silakan. Afwan Kang Mikdad, Afwan Kiai Haji Agus Dermawan, Amin. Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara bersedekah yang baik dan benar menurut baginda Nabi besar Muhammad Allahumma sholli sallallahu alaihi wasallam yang dimana yang pertama mendahulukan bersedekah kepada siapa? Kepada aqrabin, kerabat dulu. Ini adalah sunnahnya Rasulullah. Kerabat kita didahuluin. Yang dimana ada orang sedekah buat ke sini, ke situ, ke sini, ke situ. Saudaranya enggak. Kerabatnya enggak. Kerabat dikedepankan, kerabat didahulukan. Karena apa? Karena inilah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kepada siapa lagi? Yang kedua ternyata kepada kerabat yang memusuhimu. Jadi kalau kita punya kerabat nih, yang memusuhi kita, kita kasih kepada dia. Ini yang afdol. Karena apa? Karena menjalin silaturahmi, mempererat silaturahmi, salah satunya adalah bersedekah kepada kerabat yang memusuhi kita. Jadi baik lagi, Masya Allah. jadi sayang lagi, jadi bisa ngobrol lagi, menanamkan sebuah kebaikan, menanamkan sebuah rasa yang dimana dulu pernah ada kebaikan sehingga terjadi keributan, dibina lagi dengan sedekah yang baik dengan tujuan mempererat Susah tapi kayaknya Bib ya, harus sodako sama yang memusuhi kita itu ilmunya. harus Lumayan kan? inilah harus yang dikerjakan. Bismillah, Jadi ya, mudah-mudahan ya Rabb bisa, ini ya. karenamu ya Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku. Bismillah. Nah, inilah yang apa namanya? Hikmah yang luar Betul, biasa. Masya Allah. Hikmah yang hebat. Akhirnya apa? Kebaikan di dalamnya. Karena yang dulu musuhin jadi baik. Yang ketiga, tidaklah bersedekah dengan barang yang jelek. Giliran baju jelek baru Udah nggak disedekahin. dipakai gitu. Baru udah rusak. disedekahin. Ini nggak boleh. Kasihlah sedekah yang jadi yang Terbaik baru. gitu. Contohnya gimana Bib? Contoh misalkan kita punya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini mau lebaran, mau Idul Adha, Idul Fitri, beli sarung 200, 300. Yang mahal ya kan? ya. Yang mahal boleh, yang murah juga boleh. Yang bagus. Tergantung rezeki yang dia punya. Betul, Kalau dia nggak punya sesuai rezeki yang banyak kapasitas ya, juga nggak Bib, ya. jadi masalah. Yang penting dia bisa bersedekah. Yang terbaik, bukan yang buruk, bukan yang jelek, bukan yang rusak. Tetapi sedekahlah ketika engkau memiliki yang baik bagimu, yang engkau milikin. Dan juga tidak boleh mengungkit-ungkit sedekah yang telah dikeluarkannya. Nggak boleh. Oh saya sedekah sama Fulan bin Fulan. Habis itu diungkit sampai orang yang dikasihnya sakit hati. Karena apa? Diomongin terus. Ini adalah bentuk di mana sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seseorang yang ketika dia sedekah ikhlas karena Allah, ibarat dia maaf seperti orang buang hajat. Udah nggak tahu kemana tuh. Ya Allah. Itu sedekah yang ikhlas, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sedekah kapanpun, nggak nunggu kaya, Oh nggak nunggu kaya, nggak nunggu kaya. lagi pas-pasan juga. Pas-pasan juga kasih. Dan juga Aduh. rizkinya akan Allah tambah. Yang tadi Masya tuh Allah. ayat Al-Quran disampaikan Betul. Ustaz Syam, Allah tambah beratus kali lipat. Sampai Amin ya 700 Allah, kali lipat. amin ya Allah. Ya kan? Sedekah untuk sakhwatul agniya, bismillah kerjakan. Waduh. Menjadi orang kaya yang Dermawan. Dermawan. Nah, Bib, jadi boleh nggak kalau misalnya kita sodako berharap supaya harta kita berlipat ganda? boleh. Boleh, Masya Boleh. Allah. Karena Allah menjanjikan sampai 10 kali lipat. Tuh, jamaah. Dengan niat innamal a'malu biniatnya. Masya Kalau Allah. niatnya karena Allah, niatnya untuk jadi sakhwatul agniya, bismillah. Yang Jadi penting kalau ditanya niatnya. tim mana nih? Tim sakhwatul agniya, orang kaya dermawan. Masya Allah. Nah, Karena ini surganya penting. nih masuknya nih nyalip. Nyalip ya, Nyalip. nikung gitu ya, kayak Nikung. Valentino Rossi gitu ya. Tadi tuh, wala Taziduhum fi amwalihim. Nah. Jadi harta kekayaannya bertambah. Amin. Bal ya yasdat, Allah. bal yasdat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan harta supaya kita bisa bersedekah lebih banyak lagi. Betul. Amin. Amin. insya Nah ini bicara soal harta memang gak ada habisnya nih. Tapi yang saya pernah dengar, saya selalu diingatkan bahwa harta kita itu semuanya yang kita miliki akan dihisap oleh Allah. Nah saya mau ke Ustaz Syam dulu nih. Afwan, Ustaz Syam. Tentang apa tuh? Ini tentang harta yang akan dihisap. Kan benar nggak sih semua harta kita nantinya akan dihisap oleh Allah? Pasti. Nah makanya gimana caranya supaya kita bisa menjaga harta kita agar nanti mempermudah hisab kita nih. Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Apa tuh, Habib Usman, Pak Kiai yang dimuliakan Allah, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara salat,
sholat atau puasa, kemudian haji, umroh itu cuma ada syarat prasyaratnya aja. Syarat prasyarat. Tapi kalau bicara tentang harta itu ada pasca syaratnya juga gitu. Jadi kalau misalnya ibadah yang lain, ibadah sholat, perannya aja gitu. Misalnya sebelum sholat kita harus berwudu, menyiapkan tempat yang bersih dari najis, suci. Kemudian badan kita juga suci, barulah kita mulai sholat. Sah sholatnya? Sah, karena udah mempersiapkan syarat-syaratnya. Kalau sedekah harus yang pertama, ya perannya dulu, niatnya harus ikhlas karena Allah. Lalu bersedekah. Selesai itu masih ada syaratnya? Masih ada syaratnya. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir. Ternyata kalau ibadah yang lain hanya ada syarat sebelum, kalau ibadah sedekah, ibadah tentang harta yang menyangkut dengan harta itu ada sebelum dan sesudah. Sesudah kita mengeluarkan harta tadi, maka kita harus tidak mengikutinya dengan al-manni wal adha. Jangan mengikutkannya dengan menyakiti perasaan orang lain dan juga berbangga-bangga diri sehingga orang lain itu merasa sakit perasaannya ketika diberikan. Cara pertama, bagaimana cara menjaga harta itu? Setelah kita berbagi, kita tahu untuk berbagi itu adalah baik, maka jagalah jangan sampai setelah kita berbagi malah menyakiti perasaan orang yang dibagi. Lo itu sukses karena gue lo dulu. Orang tua gue tuh yang kuliahin dahulu, orang tuaku loh yang dulu menyekolahkan kamu. Kamu tuh bisa seperti itu karena bantuanku, menyakiti perasaan orang yang telah dibantunya dengan hartanya. Subhanallah. Maka jangan sampai demikian, menjaganya, menjaga apa yang telah kita keluarkan. Yang kedua, jangan sampai terhapus. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Tidak ada pahalanya sama sekali. Kenapa? Karena dicampur dengan ria, pengen dilihat kebaikannya. Subhanallah. Yang ketiga, bagaimana agar mudah dihisab di akhirat. Orang kalau terbang nih ya, terbang. Aku tuh sering terbang, Mas Mikdad nih, pengennya nggak usah bawa bagasi gitu. Oh, Bawanya, ke pesawat gitu. Iya, ke pesawat. Saya kira Ustaznya bisa terbang, saya Enggak. mikir. Oh, terbangnya naik pesawat terbang gitu ke ya. pesawat gitu ya. Bawanya pengennya bawa cabin aja, Cabin biar aja, gampang kecil. keluar. Orang yang bawa bagasi banyak pasti Pasti lama keluar. antri dulu ya. Pasti lama keluarnya. Sama di akhirat. Orang yang bawa banyak harta itu susah untuk lama karena ditanyain dari mana ke mana. Maka Dan untuk supaya apa? gampang, Kecuali yang VVIP ya. kecuali yang VVIP, nah itu dia. Supaya gampang jadikan diri kita VVIP. Bagaimana caranya menjadi caranya diri tuh, kita Ustaz Syam? VVIP? Jadilah orang yang hartanya banyak namun hartanya jelas dari mana ke mananya. Supaya gampang jawab pertanyaannya. Allah, Gampang luar banget. biasa. Ya Allah, kamu dari mana hartamu? Karena Allah tahu saya sedekah kemarin. Dari Aduh, mana? Saya kan Masya dapatnya Allah. dari pekerjaan ini. Masya Saya kan Allah. untuk menafkahi keluarga saya. Jadi ada Masya jawabannya. Allah, Persiapkan Masya Allah. jawaban di hadapan Allah. Luar biasa, ini analoginya jadi mudah dimengerti ya. Mudah-mudahan Insya dengan Allah. banyak harta kita juga bisa beramal sebanyak-banyaknya, beramal jariah supaya nanti mempermudah bisa jadi kalangan VVIP ya. waktu di Benar, zaman. Masya banyak Allah. yang membela nanti di akhirat. Amin ya Allah, Ya ya Allah, Rabbal dia Alamin. itu orang kaya tapi dia pernah nyumbang ke pesantren ini, dia Aduh, pernah Masya nyumbang ke masjid Allah. ini. Amin, amin gitu. ya Allah. ya Jadi Rabbal Alamin. surganya pun VVIP. Baik, Firdaus. Masya Allah, mudah-mudahan. Baik jamaah, ini luar biasa, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam itu Indah, tapi insya Allah nanti kita akan jawab setelah yang satu ini dan juga nanti kita akan berdoa bersama guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.